Jadi dulu itu aku punya pemikiran bahwa kalau sekolah itu ya IPA gitu loh. Kalau nggak IPA itu nggak sekolah. Iya. Itu warga kelas 2. Kastanya lebih rendah ya, Ri ya. Nah, gitu kan. Jadinya itu kayaknya itu agak-agak kurang gimana. Dan nih, setelah aku kenal sama Mbak Dian, setelah aku kenal sama teman-teman psikolog, aku pun salah jurusan, men, gitu loh. 89% langsung hasil tes itu, aku tuh petroleum engineer. Yang ternyata sangat bahagia sekarang berurusan dengan anak-anak remaja, berurusan dengan manusia, social life yang kayaknya tuh, apalagi dulu tuh waktu pas Kak Karne ajak untuk apa sih jadi coach di Limitless Campus, itu tuh kayak punya kebahagiaan tersendiri, padahal kagak dibayar gitu kan ya. Nah, tapi pada saat aku bekerja di oil and gas, itu tuh kayaknya hidup gue kayaknya bentar lagi udahan nih gitu loh. Jadi kebayang. Aku udah merasakan kok ya gue ulang lagi ke anak gitu loh. Masya Allah. Nah di sini nih don't do this at home ya. Saya aja gitu. Nah tapi ternyata aku ajak juga anakku untuk bergaul ke teman-teman aku yang notabene banyak psikolognya. Kan aku jadi banyak bergerilya di kelas-kelas yang akhirnya ketemu para psikolog lagi. Ternyata open mind jadi anakku, dan dia langsung bilang bahwa 1 tahun dia itu di international school yang berjibaku untuk bisa masuk psikologi di Indonesia karena dia cari tahu semuanya psikologi. Gimana? Jadi gini, dia itu kan akhirnya menyatakan bahwa, Mama, can I drop my science to commerce? Itu di grade 10 ke 11. Oh my, dia mau drop gitu kan. Aku pikir gila nih, IPA ke IPS, tapi dia convince aku habis-habisan. Jadi kita atur strateginya dan dia bisa bicara dengan bagus banget gitu loh. Sampai dia bilang gini, Mama oil and gas ya, Mama itu masa depan mau dibawa kemana? Oil and gas kan ambruk. Mama anak lo ngomong gitu mati lo. Mama ngebuat air aja nggak bisa. Dan kan aku bicara dengan dia dengan gaya coaching, ternyata dia pun bicara dengan aku dengan gaya coaching yang aku lakukan terhadap dia. Nah akhirnya dia bilang, depan Mama mau dibawa kemana ya? Aduh iya ya, kita mau kemana ya? Dan Mama lihat dunia sekeliling Mama sekarang ini ada di mana? Aku suka social life. Aku lah, dia langsung dikasih tahu lah data-data dan fakta. Terus dia bilang lagi nih, pada saat di grade 11 ke 12 kan dia IB program. IB itu kan mahal dan aku udah bayar ujiannya, dan ternyata dia cek ke UGM dan UI karena psikologi itu dia cari tahu nih ke teman-teman aku nih, bagusnya ambil di mana. Kalau dia mau terus-terusan untuk psikologi sama seperti kedokteran, ambil di Indonesia. Mati gue. Mama, UI dan UGM sudah aku cek, mereka nggak butuh UN dari International School dan tidak butuh nilai IB. Dia pakai data. Terus aku bilang, Mama udah bayar, mahal. Coba Mama pikir, kalau Mama bayar, aku tetap ambil IB, nggak dipakai sama 2 universitas ini, dan aku jadi nggak fokus. Terus buat apa? Aku bilang gini kan, tapi itu kan sekian ribu US. Mama coba nih, kalau kita drop, balik 50%. And I'll give you UI or UGM. Dia bilang kayak begitu, karena model kakak kelasnya yang berhasil masuk kedokteran UI, apapun yang dia lakukan yang sama. Bahkan dia tanya tadi, kalau lu bisa ngulang hidup lo kemarin, apa yang mau lo nggak lakukan? Dia bilang drop your IB. Bapaknya mulai goyang lagi. IB lo dari TK sampai SMA sampai ini lo udah IB. Di ujung-ujung lo mau drop buat apa? Itu cuma sertifikat kan, Pak? Gila, untuk master need my S1, Papa, not my IB. Itu kita udah mulai gimana-gimana lah. Nah akhirnya untungnya tuh, nah itu ada Mbak Dian, habis itu ada Mbak Rina, pokoknya ada tim-tim Jogja ini tadi yang aku kayaknya tahu banget bahwa ya aku nggak beda jauh lah sama mamanya Kak Razi tadi ya. Dan dia bilang gini, Mama, walaupun akhirnya aku nyerah, aku akhirnya bilang gini, terserah tapi komitmennya itu jelas. Seandainya nih dalam proses 1 tahun, dia cuma punya waktu 1 tahun untuk mengejar, dia bisa ngejar UI atau UGM tadi. Kalau dalam proses perjalanan komitmen kamu itu, kamu nggak sesuai dengan komit kamu, Mama boleh apa? Dia bilang, Mama boleh marah,
Marah yang seperti apa? Ya, jelas kita tanda tangan sama-sama komit kayak perusahaan dong, ya kan? Tos. Itu aku pajang langsung kan. Jadinya ternyata Pakai materai nggak, Ri? iya hujan geledek dia benar-benar bimbel. Dia benar-benar apa yang dia mau lakukan itu dia lakuin semuanya. Dan pada saat malasnya itu datang, dia mikir, gue mau jadi apa nanti kalau malas ini gue pertahankan. Keren. Akhirnya di gelombang pertama IUP UGM dia dapat. Wow. Dan dapatnya ini, nah itu banyak ceritanya tuh. Dan pada saat itu dia bilang gini, Mama, aku tahu dari saat Mama memutuskan bahwa aku boleh mengambil keputusan, Mama sebenarnya nggak setuju. Karena muka Mama nggak bisa bohong. Itu satu. Yang kedua, Mama nggak percaya kan kalau aku bisa menembus itu. Jadi dia membuktikan bahwa nilai dia di sekolah nggak pernah bagus, B banget. Bahkan matematikanya itu UN-nya dia dapat 35 atau 38. Dan dia bilang gini, Mama, ini kita buka 10 tahun lagi ya UN. UN kan nggak kepake. Dan habis itu nanti kalau seandainya 10 tahun lagi aku bisa membuat suatu sejarah dalam hidup keluarga kita. Nggak ada kan yang nilai matematikanya dapat 35 dalam keluarga kita. Dan dia bisa ngomong kayak gitu. Dan sekarang Kak Karne, Kak Razi, itu pilihan dia. Itu komitmen dia. Dia lagi kuliah di Jogja berarti sekarang. Iya, tapi sekarang lagi online. Okay. Jadi di kelasnya Mbak Dian lah sekarang dia. Dulu Mbak Dian juga di UGM Psikologi. Dan pada saat masuk UGM pun, aku kan pengen dong ya, dia masuk kayak ke apa namanya, MUN, yang debate, yang gitu-gitu. Ternyata dia apa? Mama, biarkan hidup aku balance antara duniaku. Aku mau ngeband, aku mau jadi vokalis. Dan dia jadi vokalis band UGM. Tapi, kesenangan dia ini tadi maka berkata Kakak Razi, kesenangan dia ini tadi, ini yang memupuk apa ya, energinya dia itu untuk kuliahnya. Dan sekarang dia bisa bilang gini, Mah, ini nilaiku. Aku nggak pernah kasih Mama nilai bagus kan? Ini nilai bagusku. Jadi apa ya? Di sini aku sebenarnya iri sama dia gitu loh. Sampai aku bilang gini, Mbak Manda, Mama mau juga kuliah S2 deh di situ. Please enggak ya? Masa aku kuliah sama Mama kata gitu. Jadi wow. Itu jangan stop bermimpi ya. Tapi gini, pada saat seorang anak mau bicara dengan orang tuanya, apalagi mamahnya model-model mamah kayak aku gini, kumpulkan data yang baik dan apa ya, respect to your parents itu tuh emang benar-benar apa itu aku merasakan banget bagaimana dia itu. Jadi ya yang Ari rasakan itu karena anakmu tuh she did her homework, dia benar-benar nyari datanya, dia ya kayak yang Razi harapkan terjadi dari Lucky kan, yang untuk meyakinkan bukan dengan presentasinya sebenarnya, bukan dengan argumennya, tapi apa yang dilakukan untuk memperoleh argumen itu kan, sehingga kita melihat bahwa dia udah melakukan due process itu tadi. Betul, prosesnya itu dilakukan oleh Manda ya. Wow. Ya, dan dia bilang gini, kalaupun aku nggak dapat, aku siap gap year. Artinya aku belum maksimal untuk mendapatkan itu. Aku juga masuk SMA itu, masuk sekolah itu kan dulu juga lebih cepat 2 tahun dari teman-teman aku. Jadi aku punya waktu loh sebenarnya untuk mempelajari lagi gitu. Jadinya pada saat itulah aku melihat bahwa di situ titik di mana ini dia nih ilmu coaching yang aku pelajari ini buat anak. Dan setelah itu aku meyakini bahwa tidak ada anak-anak bodoh. Tapi belum tergali aja dia mau di mana. Dan pada saat anak-anak tahu potensinya di mana, parah banget itu. Jadinya kenapa Mama aku berjuang untuk untuk meyakinkan Mama, karena aku tidak mau mengorbankan kebahagiaanku, kebebasanku untuk mendapatkan apa yang aku mau untuk hidupku. Menurut saya secara kolektif kita yang ngumpul di sini bisa berperan ya, untuk mendekonstruksi definition of success, because no parents want their children to fail. Ya kan, satu karena bakal nyusahin hidup dia juga kalau anaknya susah kan, dan di sisi lain bisa dibanggakan kalau misalnya dia berhasil. Tapi definisinya itu mesti didekonstruksi. Ya, definisi kesuksesannya itu mesti didekonstruksi. Bahwa sukses itu kayak anak tangga, dan anak tangga itu membutuhkan sarjanaan S1 untuk semua bidang. Jadi bahwa seolah-olah digital marketing pun harus ada S1-nya, ya kan?
Padahal Razi tadi udah bilang it doesn't make sense. Doesn't Iya make kan? sense. Actually, boleh nggak nambah sesuatu tadi? Dan I want to touch on success. Tapi mau nambahin sesuatu, dua hal sih. Tadi Mbak Dian bilang sesuatu yang menarik. Yang ketika saya berhubungan dengan manusia, saya bisa kerja di mana aja. Sebenarnya ada satu tambahan lagi. Bisnis, profesi apapun hadir untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada profesi, tidak ada kita dibayar, tidak ada bisnis yang muncul dan menghasilkan uang atau revenue atau hasil apapun tanpa menyelesaikan masalah, dan masalah yang dihadapi ya masalah manusia gitu kan. So nomor satu itu, it's about problem solving, right? And it touches on something else yang tentang orang tua dan menyelesaikan masalah. Saya merasa saya lebih pintar dari anak saya gitu kan. Salah satu contohnya adalah ya ketika saya lulus S1 waktu itu, sayanya juga akhirnya kayak cuman kerja asal-asalan. I was having fun. I was traveling keliling Australia. I wasn't doing anything specific. Nggak serius. And every month my dad would call me and say, Razi, kapan nih mau hidupnya diseriusin, cari jodoh, gini-gini apa segala macam kan. And then they were afraid. Mereka merasa bukan takut, tetapi worried. Mereka cemas bahwa saya setelah udah kuliah tidak mengambil logical step berikutnya, yaitu serius tentang karir gitu kan. Padahal waktu itu saya juga bingung mau karir apa gitu kan. I didn't understand. I was enjoying my life. I was traveling. I made good money dari kerja asal-asalan gitu kan. And then they try to solve the problem. And then solusinya itu tanpa, here's the point, tidak melihat akar masalahnya apa. Kenapa ini anak dulu, ini ngeliat diri saya gitu ya, kenapa ini anak nggak ngambil serius karirnya gitu kan. And then solusinya waktu itu yang ditawarkan, yuk Razi S2. Iya. But I more knowledge, lebih go banyak back to gelar school. Ya, you haven't figured it out, sekolah lagi gitu kan. And ada temen yang sampai sekarang masih sekolah mungkin. Tapi at the end of the day, that's not the solution. Karena we're not talking about solving a problem di mana masalahnya tuh dipelajari dan dicari tahu core issue-nya apa. Dan ini mungkin advice buat orang tua adalah, dan advice buat saya ke depan juga gitu kan, karena kita bisa terperangkap oleh hal-hal yang kita tidak sukai dulu waktu kita kecil gitu kan. We will just repeat. To not repeat it, nomor satu ya, I feel like treating young people, even in my age now, it's difficult. Treating young people, mereka tuh punya visi dan mereka tuh punya sesuatu yang kita harus dengerin gitu kan. And we have to treat them as if they are adults first, supaya merekanya punya kepercayaan diri untuk komunikasi. And then the second thing is to not offer solutions sebelum mengenali core issue, akar masalah, bukan masalah simptom ya. Sayanya nggak serius itu sebuah simptom, tetapi akar masalahnya apa itu kan nggak dibahas. And then Renee touched on success. Satu hal tentang sukses yang menurut saya penting, suksesnya sampai kapan gitu kan. Kita mau narik sampai kapan? Mau narik ke akhirat atau dunia atau minggu depan? So when you say success, if I want to be successful next week, there's things I can do, like based on what I want to be successful at. But there's years, and then there's also success where it's death, and therefore there is no success in this world. This world is just pain, for instance. You know kan? I don't know. Tetapi itu kadang-kadang kita ngomong sukses, sesuatu yang generik, yang kita mencari sukses, tapi sukses itu harus didefinisikan dulu. Konteksnya satu waktu, dan kedua baru kayak bentuk sukses itu seperti apa kita sudah definisikan akhirnya supaya kita menuju poin itu. Dan itu kadang-kadang kita ngomong sukses itu kayak sesuatu yang gampang. Akhirnya kalau kita nggak punya akhir ya kita mencontoh orang yang menurut kita sukses padahal mungkin mereka nggak bahagia. Right? Mungkin mereka, some of the richest people in the world aren't happy. Why? Because mereka mengikuti orang lain gitu kan at the end of the day. So it's a long discussion. Nggak mau terlalu panjang lebar. Tapi kalau kita ngomong sukses itu harus benar-benar bikin kerangkanya gitu kan. Seru juga kalau kita bikin obrolan nanti kita atur ya soal dekonstruksi sukses ini, karena kita kebanyakan dicekoki sama dengan segala hormat yang menjual lambang-lambang kesuksesan itu tadi ya, baik kuliah ya, ayo dong kuliah di tempat gue, ntar orang-orangnya sukses loh, ya tentunya yang dimunculkan yang sukses-sukses, kita nggak tahu berapa persen gitu ya, sukses yang kelihatan visibly sukses gitu. Padahal kalau kita ngelihat kan ada hitungan yang tidak muncul justru.
Ya kan, kebaikan, kebermanfaatan seringkali nggak muncul. Yang muncul kan ya mobil, gelar, yang seterusnya gitu. Dan ini kita bisa bahas jadi pembahasan berikutnya dengan Razi. Sepakat nggak? Kalau sepakat coba chatnya mana, masih ada orang nggak sih? Ini kok didominasi cuma orang aja sih. Ya, let's talk about deconstructing success. Ya, if you're interested, dan let's do our part. Ya, karena life is too short kalau kita cuma mau ngejalanin apa kata orang ataupun apa kata media ataupun apa kata motivator, ya, God forbid, itu justru yang kritikal. Boleh nggak sharing satu hal aja tentang sukses yang ini pribadi banget ya? It's very private. I mean, I don't know what success is. It's different for everyone. Tapi for me, ketika melihat ke belakang karir, which is 20 tahun terakhir, yang diingat apa sih gitu kan? What I remember are the people whose lives changed because of what I did. That's it. And then now that I know that and sadar, I'm mindful of that. Yang mau saya fokuskan ke depan adalah mau sebanyak-banyaknya impacting people's lives, whatever it is, baik itu nyari jodoh, menemukan jalur karir, membantu apapun. It's the people that you impact, right? There's two areas that you can look at. Kalau dari sisi profesi, karir, satu adalah spiritual. Apapun kepercayaan kita, spiritual. Misalnya kita, we're doing everything because of our relationship with God. That's one area, right? Area spiritual lah. Bigger things bigger than this world, bigger than us. Itu satu. Kedua adalah hablum minanasnya. Like the people that we impact, right? Everything else usually comes. Like if mengenai uang, obviously, we want to make money, but at the end of the day, that's not what you remember, right? There's this really interesting feeling that I got ketika waktu kuliah, wah kepingin ya bisa nyewa apartemen, bisa punya mobil, and then when I got that, udah nggak spesial lagi gitu kan. Jadi it's like akhirnya apa yang selalu spesial apa? Ketika ingat, oh ya dulu ya saya pernah diundang ke pernikahan salah satu member setipe dan saya diperkenalkan ke orang tuanya. That was a special moment that I will never forget gitu kan. And if I didn't build Setipe, which was blood, sweat, and tears, hal itu nggak akan terjadi. So those moments that you have with people where you impact their lives, that's what I found to be what I remember. Apa yang saya ingat sebagai sukses adalah dampak terhadap orang lain. Dan itu bisa kecil, bisa individu, bisa kolektif, macam-macam. Dan kalau kita bicara sukses sih, yang saya ingat itu aja sih sebenarnya. Yang lain-lainnya itu cuman kayak dekorasi gitu kan. Di luar obviously ya, ini nggak mengecilkan kebutuhan untuk menghasilkan uang atau apapun itu untuk bisa menafkahi diri, keluarga, dan bisa membantu orang lain yang membutuhkan, all these things, rezeki kita, all those things. Tapi di balik itu, the things that you remember from me is the impact that we have on people's lives. It is interesting, the word success. It's from Latin word. Ya, tadi gue baru lihat sucedere judulnya. Sucedere itu come close after. Jadi emang it is based, dia nggak come close itu artinya nggak benar, tidak akan benar-benar sampai ke situ dan harus melalui satu proses. Jadi kalau yang kita tanam bibitnya salah, ya yang tumbuh juga salah gitu. Dan kadang-kadang kita cuma suka ngelihat pohonnya gitu, tapi nggak merhatiin bibitnya gitu. Jadi yang kita tanam bibit yang berbeda dan tahu-tahu pas jadi pohon yang not the thing that we like, not the thing that we want, atau lebih parah lagi kita nggak mau nanam sama sekali. Jadi cuma pengennya jadi pohon doang gitu. Dan that's another thing yang bisa jadi reminder buat kita. Makasih Helmi. Kita akan ajak selain Razi, katanya Wing dan Bu Feb juga akan kita colek lagi ya. Nanti this would be a very interesting discussion ya tentang deconstructing success, karena dua orang itu juga selain Can I share a really funny story? Ya, Ketemu anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah. Waktu itu ada seminar di Depok, kebetulan anak-anak UI datang. It was about startup and technology. There's these two young kids, very like wow gitu, full of energy, datang habis acaranya datang ke saya terus ajak ngobrol. Mas Razi, kita mau memulai usaha nih. Oh kalian berdua, I was like so happy. Like oh great, mau mulai usaha. Udah lulus? Iya baru lulus. Idenya apa? Ya nggak tahu.
Tapi mau Oke. Gak apa-apa, gak ada ide gak apa-apa. It's okay, don't worry. Karena energinya ini banget kan, it was so exciting. Terus saya tanya, oke, berapa kalian yang memulai usaha? Oh kita ada bertujuh. Oke, dari kalian bertujuh ada nggak satu orang yang sangat karismatik, yang punya ide, yang kalian akan ikuti dia kemana aja? Nggak ada. Terus, oh ya udah cari kerja aja. Terus kalian harus cari kerja. Terus saya bilang, kill their dreams ya? Ya, I was like, okay, stop. Lo mesti cari kerja. Lo mesti kerja dulu. Lo mesti cari pengalaman. 7 tahun, nanti 7 tahun dari sekarang, kalian kumpul lagi. Kalau saat itu menemukan ide, atau salah satu dari kalian menjadi pemimpin, baru kalian silakan mulai usaha gitu. I gave them that advice. But it's a very interesting thing gitu. Kadang-kadang ya kembali ke like to have energy is great, but you have to have a plan, like you have to have something to base it on. Dan kadang-kadang balance-nya mungkin sebagai mentor ya, atau orang tua, atau kita memberikan advice, bukan untuk menutup pintu itu, tetapi untuk mendorong mereka penuh dengan excitement, tapi untuk realistis juga gitu kan. So, because some young people are just unrealistic. And di Indonesia ini yang saya temukan, orang mengikuti hype. Like yang lagi keren apa? Sekarang siapa sih anak muda yang nggak mau jadi YouTuber? Like everybody wants to be a YouTuber. YouTuber yang baru nikah, the most penghasilannya paling besar se-Asia gitu, siapa yang nggak mau YouTuber? Hi guys, gitu, and make money. Tetapi you know what? Kita bisa ketawa loh tentang YouTuber. Apa sih YouTuber gini. Apalagi terutama kita yang udah 40 ke atas ya. Tapi you know how hard it is to be a YouTuber? The amount of work, discipline, consistency, harus bikin konten itu susah. It is difficult. Dan anak-anak muda kepingin jadi YouTuber karena kelihatannya gampang. Dan akan banyak yang gagal untuk jadi konten kreator karena mereka menganggap menjadi YouTuber, menjadi konten kreator itu gampang, menjadi influencer itu gampang. Tetapi di balik itu, di balik kekonyolan banyak orang-orang ya yang menjadi YouTuber dan isinya nggak ada isinya. Banyak, man. Iya, dan maksudnya konten mereka juga saya namakan kerupuk gitu ya. Garing dan tidak ada isinya, tidak ada nutrisi, tetapi tetap mereka menemukan sukses karena konsistensi. Jadi kalau kita nggak setuju dengan konten mereka nggak apa-apa, karena saya nggak setuju dengan banyak konten YouTube. Menurut saya itu hampa dan useless. Tetapi kita bisa mengambil inspirasi dari apa yang mereka melakukan di balik layar, di dapurnya, karena itu impressive. Okay. Nazir, say something. Tapi nyari jodoh harus aktif, man. Yeah. Thank you, Mas Rene. Mas Razi, I think just wanna ask something because just baru balik. So dengerin banget dari tadi. But just super curious karena posisinya I'm missing my long-term goals. Karena emang posisinya someone told me that pretty much just do the best version of yourself kayak di kerjaan sekarang atau di moment of life yang lo lagi kerjain, and then just have like a short term goals 1 or 2 years, and the God will shape you into the next chapter yang baik gitu kan. So whether actually the thinking mindsetnya itu benar atau enggak, ya just wanna ask you those feedback or some of the life experiences gitu sih, Mas. Jadi you have a long-term goal, just to understand your question. Tapi kadang-kadang life atau day-to-day rutin mengantar lo pada hal-hal yang sifatnya short-term. Dan kemudian you're asking apakah melepaskan apa yang terjadi dengan fokus apa yang terjadi di hadapan kita, dengan terus minta bimbingan Allah itu tepat gitu. Kurang lebih gitu ya, Nazir. Iya, Mas. I think gue jadi nge-adjust my long-term goals karena posisinya kayaknya lebih better untuk fokus ke kehidupan yang sekarang dan kerjain semaksimal mungkin yang lo bisa dengan ya minta terus berikhtiar dan berdoa, nanti ya lo bakal diarahin ke arah yang tepat. Karena I think for the past 5 years of my life kayak semua terjadi unexpected, terus juga posisinya go to the directions yang
gue nggak pernah pikirin, dan missing all the long term goals yang udah pernah gue rencanakan kan Mas. Jadi apakah masih relevan untuk akhirnya punya I think the life purpose is there, but I think the success matter or the big goals itu apakah memang masih perlu Nazir, apa namanya? saya tahu kenapa Nazir masih single. Why? Pertanyaan berat banget dan susah dijawab. Iya, kayak Razi dulu, persis banget. Ya, Tapi sama. I know what to say to you though. Like meskipun nggak Okay. tahu goalnya apa, meskipun paham bahwa kadang-kadang di jangka pendek itu tiba terjadi sesuatu di mana goal itu tidak relevan lagi. Tetapi pernah nih saya nge-hire seseorang yang dia cerita, pokoknya dia menggunakan analogi ini. Kita harus mulai, kita harus bergerak, kita harus berusaha. Contohnya adalah meloncat dari tebing sambil membangun parasut. Right? And ada juga istilah berlayar sambil membangun kapal. This is a really great analogy. And the reason why I say this, kalau lo mencontoh dari tebing, semoga bukan suicide, semoga itu menuju sesuatu gitu ya. But what I mean by berlayar lah, karena berlayar itu kan kita berusaha, ketika kita punya tujuan itu memberikan kita fokus dan membantu menciptakan konteks di balik keputusan-keputusan mikro hari-hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kalau tidak ada goal dan tidak ada kerangka, kitanya nggak fokus. That's the problem. And decision making becomes difficult ketika kita tidak punya kerangka, tidak punya struktur, tidak punya goals itu. So, here's the thing. Like, kerangka itu bisa berubah sambil jalan. No issues. But at any moment in time, kalau bisa ada tujuan, contohnya kayak berlayar tadi gitu ya. A few analogies from this berlayar sambil membangun kapal. Pertama, kita harus tahu alasan kenapa kita berlayar. Dan kalau bisa bukan karena menghindari sesuatu, tapi mencari sesuatu. Itu pertama. Lebih baik ya kalau dikasih pilihan, lebih baik menciptakan sesuatu untuk mengejar sesuatu daripada untuk menghindari sesuatu. That's the key for me, right? If I have a choice. Kadang-kadang, kayak Nabi Musa, ya harus menghindari, he had to go, right? Tapi kalau bisa, we're building something to get somewhere. Dan kita termotivasi dengan tujuan, bukan termotivasi oleh dikejar orang gitu kan istilahnya. Nah, when you are building that ship, kalau bisa, ketika kita punya tujuannya kemana, pemilihan arahnya kan gampang. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa bikin keputusan. And when you can't make decision, akhirnya jadi paralysis gitu kan. Akhirnya you're stuck. So at any moment, you have to decide tujuan saya ini. Nah, ketika tiba-tiba di tengah-tengah ada badai dan kita diarahkan gitu ya, qadarullah diarahkan ke arah yang beda, ya kita adjust. Dan mungkin kita ubah tujuannya tadi ke sini, mungkin kita ubah ke tempat lain karena situasi dan kondisi, then that's fine. The other important thing about that analogy also is the type of work that we do is based on the situation. Kadang-kadang saya bekerja dengan orang yang bayangin ya, lagi di kapal, ada beberapa orang di kapal itu, ini belum dibangun, banyak bolong-bolong, terus benderanya belum dipasang lah untuk angin, apa sih namanya, saya like the ship is not ready. Layar. Ya, layarnya itu belum siap, and kita harus bangun layar. Bayangin di saat itu ada bolong di kapalnya, terus temen di kapalnya itu bukannya bergerak untuk menutupi kerusakan itu, malah dia berteori. Kita harusnya begini gitu kan. Ngomongnya kita harus begini. Ini kenapa begini? Kok kayak gini? Ini nggak ideal gitu kan. Ini kapalnya belum jadi udah komplain. Kapalnya belum jadi udah berteori. We have to know. Nah kalau kapalnya udah jadi, semua mesin jadi, baru kita oke, sekarang kita mau kemana? Right? And so whatever your goal is, whether it's your own business, whether it's something else gitu kan, you have to realize that the decisions you make ada konteksnya. Ketika kapalnya masih banyak kerusakan, prioritasnya apa? Navigasi atau fix dulu supaya kita tetap nggak sinking gitu kan? So my point being is that this analogy seems to be about right for where you are, where you know where you want to be, which is great. Work towards it at any moment in time. Make your decisions accordingly.
prioritize. And then when situation change, be okay with it. Karena I think you're the type of person yang whatever happens, I think you'll find the positivity behind it, right? It looks like it. I don't know, listening to you talk before, dan cerita, I'm pretty sure you're the type of guy, whatever happens, you're like, okay, there's good behind this, or, and then you adjust. And then if you have that mentality, but my main point is this, if you don't have a goal, then it's hard to make decisions. And if you don't make decisions, then you don't have as much control as you can at any moment in time. And I think that's how it's sort of relevant. Hopefully that kind of helps. I don't know. Sekedar melengkapi yang Razi sampaikan, goals on would give you direction. Tapi the idea of purpose, kita udah sempat bahas waktu itu ya. Purpose itu is the dance between destiny and willpower. Bukan menyelaraskan apa yang saya mau saja, tapi apa yang dikehendaki oleh yang membuat saya. Jadi nggak bisa pertanyaan ini akan menjadi sangat spiritual jawabannya. Ya, menjawab arah mana yang saya harus ambil, kemana saya harus pergi, itu akan terjawab apabila kita terus bertanya kenapa saya di sini, siapa saya. Jadi justru sambil menjalankan apa yang Razi rekomendasikan terkait dengan praktis, hal-hal praktis yang bisa dilakukan, jangan lupa spiritual underlining yang selalu ada. Karena yang paling baik adalah apabila hidup ini diarahkan oleh Dia yang Maha tidak terbatas. Ya. Dan indikatornya itu adalah ya pemahaman kita terhadap diri untuk kemudian membuat kita paham tentang kenapa saya ada di sini. Maaf ya, ini nggak bisa enggak, karena menurut saya jawaban mau ala psikologi atau mau ala terutama positive psychology punya keterbatasan. Untuk sebuah pertanyaan yang tidak akan ada batasan. Yeah. And it's clear things that we've been told that things that we like might not be good for us and things we don't like might be good for us, right? So just to add on that, so berarti bukan kemauan tetapi prinsip sih. So prinsip-prinsip itu yang menjadi arahan, which is very good point, Rene. Good point. I just put in I'm heavily reading Imam Ghazali's book. Nanti ingetin gue kirim ke Nazir juga ya. It's really easy to read. In one of the passage, ini menurut gue menetapkan kenapa saya ada di sininya tuh profound banget sih. Ya, menjadi batu aja udah sebuah gift. Menjadi bunga itu adalah sebuah delight katanya. Ya, tapi what a gift to be human. Dan ditambahin a conscious human being knocking on the door to eternity katanya. Karena esensi kita bukan untuk kehidupan yang saat ini. Ya, and you are in this journey whether you're conscious or not. Itu pilihan jadinya. Willpower kita untuk terus sadar, meningkatkan kesadaran atau sebaliknya. And the finest way is the way of ihsan atau the way of the beautifier. Kehadirannya akan membuat hal yang pelik menjadi lebih bearable. Hal yang berat menjadi tampak ringan, dan ini sedikit sekali orang-orang yang punya dan terus menjalani kapasitas ini. Kalau kita ketemu sama Dia, jadi hidup lebih mudah gitu, atau problem jadi kayaknya bisa terselesaikan. And may all of us yang ada di sini walk the path of ihsan, karena esensinya kita bukan untuk membaikkan sesama Muslim saja, tapi sesama manusia, seluruh manusia menurut saya. And that's one of the reason. And that's another reason kenapa gue pasang background ini. Ya, our prayer buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, dan I'm saying this from the bottom of my heart. Ya, nggak ngebayang sih ada di sana. Ya, dan kita ada di sini bisa jadi sebuah blessings atau curse. Kita nggak tahu. Ya. Karena kita dititipkan begitu hidup yang begitu mudah, membuat kita jadi mudah lupa tentang what is important. Ya, sementara mereka diberi hidup yang sedemikian susah, so they have very clear idea on what is important in life. Karena every minute bisa hidup mereka selesai saat itu. Kita kan jarang-jarang punya kesadaran bahwa this could be my last evening. Benar nggak? Dan kesadaran akan mati adalah guru yang paling baik. So anyway, I'm very mindful of the time. Terima kasih Razi sudah menyempatkan waktunya, Ari sudah berbagi, ya, Dian, ya, Nazir, ya, sudah bertanya. Insya Allah secercah kehadiran
Nazir bisa mendekatkan Nazir dengan jodoh terbaiknya. Ya, siapa tahu jodoh terbaiknya sebenarnya malam ini sudah ada dan sudah saling melihat gitu ya. Bisa tag saya sebagai papa comblangnya, akan diatur sesuai dengan strik syariah yang baik gitu, insya Allah. Ya, Razi, any last statement for tonight chat? Ah, man, I can't beat that statement. So I'm just gonna end it with a story of being grateful. Yeah. I remember waktu in my career, I used to take a bus from my apartment di Australia menuju ke kantor, and then I used to not look forward to work because there's so many problems, right? There's so many problems, and then I would look out the bus, and then I would see, garbage men. I was envious of garbage men. You were Pinginnya, envious of garbage. I was heading towards work and an impossible problem at work. I was just like, I wish I was that garbage man, where I was just like, just throw stuff into the back, and then it's just that your day is done, and then you just like relax gitu kan. And then I think Allah was very wanted to teach me a lesson. So one time I was doing this job where it was a taxi stand. I was helping out a friend. He needed help washing taxis. And what you do is you wash maybe 20-30 taxis a night. Jadi 20-30 taksi itu harus dibersihin. Dan taksi itu, let's just say, apalagi malam minggu di Australia, taksi itu penuh macam-macam. Anyway, so teman saya waktu itu dia bisa nyuci 15-20 taksi per malam, dan yaudah saya mau nyoba gitu kan. Abis satu taksi udah that was done. I could not do anymore. And at that moment, I was begging for my office problems. Right? I do not want to do this. So, and for me, there's so many stories about being grateful, but it's also the key, whatever problems you face, for me, it's just like, just be grateful. I think what you said before, just being a rock, just being anything, being a flower, being grateful. There's so many blessings in it. And sometimes we don't know kenapa kita ada di tempat yang ada sekarang. Ya, tetapi kalau kita berusaha sebisa mungkin untuk nyari alasannya, atau paling tidak untuk grateful, then you find beauty even in the worst problems. And I hope untuk doanya Rene tadi, untuk teman-teman yang mungkin di Palestina sekarang, untuk mereka yang di situasi seperti itu, yang nggak kebayang seperti apa, mereka bisa menemukan beauty di dalamnya, baik itu beauty di dunia atau beauty nanti di akhirat. So, amin. Masya Allah. I am grateful. I can call Razi anytime. He's my brother. Ya, dan orang-orang yang bersaudara adalah mereka yang saling mendoakan, dan malam ini selain mendoakan satu sama lain di waktu yang mustajabah, kita mendoakan Razi agar diberikan usia yang panjang, usia yang barokah. Barokah itu menarik ya, dari kata bahasa Arab yang artinya growth. Ya, growth itu artinya ada yang di dalamnya, kebaikan di dalamnya bertambah, dan kebaikan di luarnya terus bertambah luas. Dan I see from my interaction with Razi, hidupnya penuh keberkahan, dan insya Allah akan membawa banyak berkah untuk orang lain. Ya, doa juga untuk keselamatan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, ya, agar dimudahkan dalam menghadapi fitnah yang dahsyat ini dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita semua bisa bertemu lagi. Kalaupun tidak di Zoom chat, bisa ketemu langsung saat pandemi insya Allah sudah mereda, atau kita bisa ngobrol santai di Dipan Jannah sambil ngobrolin soal kita pernah berinteraksi di malam ini, dan ngobrol-ngobrol tentang, hey, remember that waktu kita masih zaman Zoom-Zooman di dunia dulu, who knows, ya. Terima kasih. Mohon maaf salah kata. By the way, a bad joke, but akhirnya Rene bisa minum wine lagi. Sorry deh, akibat baca Quran telat. Thank you, Haj. Thank you. That's very timely. Makasih ya. Not good, Haj. Not good. Sorry. Maaf ya teman-teman. These are the jokes that happen between sahabat. I do not recommend those kind of jokes with people you don't know. Termasuk joke yang satu lagi ya, guys, kalau lo nggak nemu gue di Jannah, ya lihat di Jannah yang lebih tinggi, Abi. Di sana kurang aja. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk waktunya ya. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.